Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Mari bersama jemaat Tuhan kita angkat pujian ini. Kita mau katakan kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, oh, ajaib Tuhan, oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, yes Tuhan, Engkau ajaib, amin. Ajaib Tuhan, oh kami memuji kebesaran-Mu. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kuasanya memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini Kau berikan kesempatan lagi kami untuk melakukan ibadah sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapan Allah, kuasa-Mu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami berseru, memuji dan memuliakan nama-Mu, maka kehadiran-Mu itu Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Eklesia Kristi pada hari ini. Berkati ibadah ini Bapa yang baik dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan, baik pelayan firman Tuhan, pelayan pujian, musik, dan semuanya Bapa yang baik. Diberkati oleh Tuhan, dan biarlah ibadah pagi hari ini jadi menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini oleh karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena kebaikan Tuhan. Mari saat ini kita memuji Tuhan,
kita mau meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan yang menentukan segala pujian kita. Mari kita mau masuk, kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kita mau memuji Tuhan. Amin Tuhan. Mari bersama kita katakan, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Oh, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia Tuhan. Oh, oh, oh. Mari lebih semangat lagi. Kita mau katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah, amin Tuhan, betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorak. Oh, mari bersama lambaikan tangan, katakan bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih. Amin. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Mari bersama katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, amin. Sebab Dia sungguh baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, amin. Bahwasanya kasih setianya. Bersyukurlah, kita tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan adalah sumber kekuatan kita, Tuhan tempat perlindungan kita. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan dan
kasih setiamu Tuhan tidak pernah pergi dari hidup kami. Amin. Mari bersama kita katakan Tuhanlah, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Jauh batu dan keselamatanku hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Katakan kalau menara, dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, walau bumi bergoncang. Amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Yesus. Kami percaya kasih-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Kasih-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Amin Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Amin. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak Tuhan, namun kasih tak pernah pergi dari kami, tak pergi dariku. Mari bersama kita mau katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Oh yeah. Oh, oh. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Kau rancangkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama kita mau katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kembali kita angkat pujian ini. Bersama kita katakan, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, amin Tuhan, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang aku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sambut tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku takkan gentar sambut tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, yes Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Sungguh hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau terus menaikkan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, amin Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari bersama katakan, aku sembah, Kau ku sembah, amin Tuhan, Kau ku sembah, oh, Kau ku sembah, amin Yesus, oh Tuhan, oh ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, amin Tuhan, oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Yesus Tuhan, Kau ku sembah, oh Kau ku sembah, oh Tuhan, katakan Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, amin. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah, oh Tuhan. Shalom. Dengan segala harapan, kita semua berada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Lukas pasal 24 ayatnya yang ke 50 sampai 53 yang berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan dan perenungan hari ini akan kita berikan tema memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dalam situasi pergumulan menghadapi COVID-19 atau virus corona saat ini,
memaknai kenaikan Tuhan Yesus sangat penting untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang sedang menggenapi karyanya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Bagaimana caranya kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Yang pertama adalah memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan hidup taat melakukan firman Tuhan. Dan yang kedua, memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan hidup dalam penyembahan yang benar. Dan yang ketiga adalah dengan hidup menjadi teladan bagi sesama. Hal ini sangat penting berhadapan dengan pergumulan yang sedang kita hadapi sekarang ini. Kita akan tidak kuat, kita tidak akan sanggup kalau tanpa Tuhan. Kalau kita tidak berpaut kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan memberikan kekuatan, memberi petunjuk, memberi tuntunan yang sempurna ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Apa yang harus kita buat? Sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi. Bagaimana caranya kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus pada masa-masa sekarang ini. Yang pertama adalah hidup taat melakukan firman Tuhan. Hal ini penting. Kita berkaca kepada apa yang sudah terjadi zaman dahulu. Pada awal ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, taat kepada firman Tuhan. Melakukannya dengan benar. Apa yang telah dicontohkan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu yang lalu. Mereka bergumul, mereka dengan susah payah berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, coba kita lihat di dalam ayat yang ke-50 dengan jelas berkata, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Satu teladan, satu contoh yang baik. Hal ini bukan karena perbuatan tangan mereka yang direncanakan. Tetapi apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus minta. Apa yang Tuhan Yesus tawarkan. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada mereka. Mereka harus pergi keluar kota. Sampai kepada tujuan di Bukit Jantung. Di mana Yesus akan terangkat. Tidak dapat dibayangkan. Ketika murid-muridnya tidak taat dan tidak melakukan perintah Tuhan Yesus. Apa yang akan terjadi? Karena dalam ayat ini menjelaskan ketika mereka taat melakukan firman Tuhan, sesuatu yang besar terjadi. Mereka tidak takut lagi. Mereka tidak bergumul dengan hal-hal yang mereka sedang hadapi dengan rasa takut yang dalam. Tetapi ketika mereka taat, dalam ayat 50 ini perkataan yang terakhir, dan memberkati mereka. Yesus memberkati mereka, memberi kekuatan, memberikan apa yang harus menjadi bagian orang-orang percaya pada waktu itu. Hidup melakukan firman Tuhan sangat penting.
Tuhan berkata kepada murid-muridnya dengan jelas. Kalau kita mau menoleh ke belakang kepada kitab Yosua, pasal 1. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang tertulis. Dan Yosua taat melakukannya. Dan kemenangan yang besar terjadi bagi bangsa Israel, umat pilihannya. Dan mustahil ini tidak akan terjadi. Ini pasti akan terjadi kepada orang yang percaya, karena Tuhan yang sudah menjanjikannya adalah Tuhan yang setia dan yang tidak pernah lalai dengan janji dan rancangannya. Ayo kita lakukan bersama. Kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana caranya kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Adalah dengan hidup dalam penyembahan yang benar. Kita saat-saat sekarang ini belum bisa ke gereja. Belum dapat beribadah bersama. Belum dapat mengikuti liturgi ibadah. Mari kita lakukan seperti apa yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan. Pada masa bergumulnya mereka. Mereka itu berjalan jauh. Atau 7 hari perjalanan sampai ke bukit yang dituju oleh Tuhan Yesus. Sampai dia naik ke surga. Ketika mereka melihat peristiwa yang besar yang sedang terjadi saat itu, Yesus memberkati mereka. Yesus naik ke surga. Dan mereka tahu dengan benar bahwa Yesus yang naik ke surga itu bukanlah manusia biasa, tetapi adalah Tuhan. Dan yang terjadi pada waktu kenaikan Tuhan Yesus, dengan spontan, mereka memaknai kenaikan Tuhan Yesus dengan benar. Yaitu, coba perhatikan di dalam ayat 51 dan 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembahnya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan dengan sangat bersukacita. Saatnya firman Tuhan harus digenapi. Bahwa Tuhan Yesus sebelum dia mengalami penderitaan, tersiksa, tersalib, mati, dan sampai kepada kebangkitannya, Yesus sudah berpesan. Yesus sudah berkata, saatnya orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita belajar sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Bukan berarti kalau tidak datang ke gereja itu tidak penting. Ke gereja penting. Dengan segala macam ibadah. Kaum pria, kaum wanita, kaum muda, remaja, sekolah ini penting. Tetapi dalam situasi yang sekarang ini, Tuhan sedang menuntun kita untuk masuk kepada penyembahan yang benar. Seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mereka bukan sekedar datang ke dalam ibadah di bait Allah. Tetapi di mana mereka berada. Di mana Tuhan mengizinkan mereka pergi. Di situ mereka menyembah Tuhan dengan benar. Dalam kondisi sekarang ini, jangan pikiran dan hati kita hanya terpaut kepada aturan-aturan manusia, tatanan duniawi, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu lakukan, di mana kita melakukannya, di saat bagaimanapun, kalau kita melakukannya untuk Tuhan, itu adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Dan memang Tuhan berkata, segala sesuatu yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan di pengadilannya.
Dan apa yang harus kita pertanggungjawabkan? Perbuatan, perkataan, dan tingkah laku kita yang akan kita bawa sebagai penyembahan kepada Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus adalah menggenapi perkataan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah menjadi teladan bagi sesama. Ayat 53 berkata demikian dalam Lukas pasal 24. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 2 dan pasal 4, cara hidup murid-murid pada waktu itu dengan jelas berkata, kehidupan para pengikut Yesus disenangi, disukai oleh semua orang. Sehingga pada zaman itu terjadi pelipat gandaan yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dengan cara hidup yang benar, dengan teladan yang benar di hadapan sesama manusia, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu membawa ke jiwa-jiwa yang luar biasa. Bagaimana caranya? Kita secara manusia saat ini tidak bisa kemana-mana. Bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia bergumul. Ada pembatasan ini, dan segala macam. Pesan Paulus kepada jemaat di Kolose. Pasal 3 ayat 16. Paling tidak kita ada dalam rumah. Tuhan dia berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Apa yang kita buat? Apa yang kita katakan? Mari kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Simpan firman Tuhan. Simpan perkataan Tuhan di dalam pikiran dan hati kita. Untuk memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Supaya rencana Tuhan yang sedang dia kerjakan terjadi bagi kita semua. Kenaikan Tuhan Yesus akan membuat kita bersemangat. Kenaikan Tuhan Yesus akan membuat kita melihat rencana Tuhan sedang digenapi di dalam kehidupan kita. Dengan pertama, tetap taat, melakukan firman Tuhan, menjadikan kehidupan adalah penyembahan yang benar di hadapan Tuhan, dan menjadi teladan bagi sesama. Amin firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus, yang telah naik ke surga kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur atas waktu kesempatan bersama dengan anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, yang mendengarkan, yang merenungkan firman Tuhan. Walaupun semua berada di rumah, kami bersyukur Tuhan, Engkau memberi waktu kami belajar firman-Mu. Dengan membaca firman-Mu, biar kami boleh memaknai kenaikan-Mu ke surga dengan benar. Supaya kami boleh menggenapi rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan diberkati, diberi kekuatan, diberikan perlindungan, dan berkat-Mu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berbicara kepada kami, meneruskan perkataan firman-Mu untuk kami menjadi seperti yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berjumpa kembali
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari jemaat Tuhan sekalian, Shalom. Saat ini kita mengikuti ibadah yang diselenggarakan secara online oleh Gereja Gerakan Pentakosta Eklesia Kristi Jakarta hari Minggu 24 Mei 2020. Kita telah menyaksikan dan menerima berkat dari pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Welly Langi STH. Atas nama majelis mengucapkan terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan dapat menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam Yesus Kristus. Ibadah doa 10 malam menjelang hari Pentakosta, hari keempat minggu ini 24 Mei 2020 akan dimulai pukul 18. Masih ada 6 hari lagi selama minggu ini yang akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara dapat mengikuti ibadah doa ini melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Ibadah minggu tanggal 31 Mei 2020 yang akan datang pukul 9 pagi akan dilayani oleh Pendeta Henry B. Kardinata. Jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan untuk kas gereja, untuk pembangunan, dan untuk perpuluhan, dapat melakukan transfer ke rekening bank CIMB Niaga nomor rekening 800047975800 atas nama GGP Eklesia Kristi, atau dapat menggunakan aplikasi pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan lain-lain. Saudara juga dapat berpartisipasi dalam donasi bagi jemaat yang terdampak pandemi COVID-19 yang dapat disalurkan melalui rekening gereja yang telah disebutkan tadi, dengan memberikan atau menambahkan keterangan COVID-19 atau angka 19 pada akhir nominal. Contohnya, jemaat ingin menyumbang Rp500.000, maka angka yang dimasukkan adalah 50019 rupiah. Berikutnya ibadah sekolah minggu diadakan pada setiap hari Minggu pukul 11. Anak-anak akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu melalui aplikasi Zoom. Ibadah wanita akan diadakan hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 pukul 13 atau pukul 1 siang. Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Edi Korompis. Ibu-ibu dapat mengikutinya melalui aplikasi Zoom. Ibadah Youth hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 akan digabung dengan ibadah doa hari keempat pukul 18. Bagi anggota Youth dapat mengikutinya melalui aplikasi YouTube GGP Eklesia Kristi. Demikianlah pengumuman warta jemaat GGP Eklesia Kristi untuk minggu ini. Atas nama Gembala, hamba-hamba Tuhan, dan seluruh majelis, kami mengucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap beribadah, di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita mau katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu,
kasih-Mu Tuhan. Oh, semakin hari, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan. Amin. Semakin hari, semakin hari, semakin bertambah Tuhan. Besar anugerah-Mu, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Akhirnya kita dapat menyelesaikan ibadah pada hari ini semuanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saatnya kita akan mengakhiri, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu di dalam doa dengan ucapan syukur. Bapa yang baik, kami berterima kasih Kau telah menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Dan biarlah apa yang kami dengar hari ini lewat kekuatan firman-Mu, Engkau telah memberkati hamba-Mu, dan Engkau telah memberkati kami semua. Nah sebentar kalau kami akhiri ibadah ini, dan mungkin kami beraktivitas, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini, dan jagai kesehatan dan rumah tangga kami, ekonomi kami dipulihkan di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah firman yang kami dengar hari ini memberikan kekuatan dan peneguhan iman percaya kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu, dan terimalah berkat kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahteranya yang melimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang selalu indah dan manis bersama Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Yes.